Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4631-4636. Awalnya saya tidak percaya, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi itu tidak mungkin palsu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihat-lihat denganku. Pada saat itu, Anda akan memikirkan apakah Anda ingin bekerja sama dengan saya. Dev berbicara dengan Yordan. Yordan mengangguk buru-buru dan berkata, "Oke, aku akan pergi dan melihat-lihat denganmu. Jika benar-benar ada tambang batu roh peri, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. Jika ada tambang batu roh peri, Anda akan benar-benar menjadi kaya." Yordan mengikuti Dev keluar kota dan langsung pergi ke tambang batu roh peri. Ketika dia melompat dari tebing dan memasuki gua, Yordan benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa masih ada tambang batu roh peri yang tersembunyi di tempat seperti ini. Paman Qian. Melihat Yordan, Melanie sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Dev akan membawa Yordan. Mengenai Yordan, saudara laki-laki Melanie juga mengenalnya, lagi pula, dia telah menjual batu roh peri di tangan Yordan sebelumnya. Dia seorang kenalan lama, tetapi semakin sedikit orang yang tahu tentang tambang batu roh peri ini, semakin baik. Sekarang, Dev tiba-tiba membawa orang kembali. Semakin membuat mendapat sedikit uang, yang membuat Melanie dan kakaknya sangat bingung. Hanya sedikit dari kita, tidak mungkin menambang tambang batu roh peri ini, jadi saya membawa Paman Qian untuk bekerja sama. Dev menjelaskan. Di mana kakakku? Grace tidak peduli dengan tambang batu roh peri, dia hanya peduli pada kakaknya. Jangan khawatir, ketika hal-hal di sini selesai, aku akan membawa kakakmu. Dev menghibur Grace dan berkata. Grace mengangguk saat melihat ini, dia masih percaya Dev. Lagi pula, Dev terlihat sopan, tidak seperti kakak Melanie, matanya tersenyum ketika dia melihat dirinya sendiri, dan dia terlihat cabul, yang membuat Grace sangat jijik. Saya bisa bekerja sama, dan penambangan batu roh peri bisa diserahkan kepada saya. Setelah melihat tambang batu roh peri dengan gembira, Yordan berkata dengan penuh semangat. Nah, tambang ini akan diserahkan padamu, dan ada hal lain yang harus kulakukan. Pada saat itu, semua batu roh peri yang ditambang akan diserahkan kepada saya, dan saya akan membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, jadi Anda tidak akan menderita. Dev berbicara dengan Yordan. Tidak masalah, serahkan saja padaku, jangan khawatir. Yordan mengangguk dan berkata, Kakak ipar, kamu baru saja memberikan tambang batu roh peri ini kepada orang lain dan membiarkannya begitu saja. Apakah kamu tidak takut? Kakak Melanie bertanya dengan suara rendah kepada Dev. Tidak ada keraguan tentang mempekerjakan orang, dan tidak perlu meragukan orang. Bukannya kamu masih menatapnya di sini? Aku akan pergi dan mengeluarkan rese itu, dan rese itu juga akan ada di sini, dan itu akan baik-baik saja. Dev tersenyum tipis dan langsung pergi. Untuk Yordan itu, Dev sepertinya agak terlalu percayainya. Dev tidak tahu sama sekali, setelah dia pergi, semakin banyak uang yang dia hubungi Tulsen segera. Setelah menemukan tambang batu roh peri, semakin Yordan tahu bahwa dia tidak bisa menelannya sama sekali. Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan Anda harus memberi tahu Tulsen. Hanya dengan mengikuti keluarga Qiu dia bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Adapun kepercayaan Dev, Yordan tidak peduli sama sekali. Dalam masyarakat ini, kepercayaan adalah kentut. Bisakah itu dimakan sebagai makanan? Kota binatang, Mansion Sing. Dev hendak menemui Jenderal Sing dan ingin mendapatkan perintah amnesti dari Jenderal Sing, lalu melepaskan rese. Ketika Dev datang ke Sing Mansion, dia menemukan bahwa seluruh Sing Mansion memiliki aura pembunuh, dan semua orang tampak serius. Aaron, ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Dev merasakan aura pembunuh di Mansion Sing, dia bertanya pada Aaron. Tuan Chen, tampaknya Mansion Qiu memobilisasi pasukan dan mengirim pasukan, dan mungkin sudah waktunya untuk melakukan sesuatu terhadap kita, jadi Jenderal Sing juga secara aktif mempersiapkan perang. Aaron mengikuti Dev dan berkata. Lalu mengapa Mansion Qiu tiba-tiba melakukannya? Bukankah masih ada jenderal binatang buas terkenal yang akan ada di sana, bagaimana sikapnya? Dev sangat bingung, lalu mengapa Mansion Qiu tiba-tiba ingin melakukan sesuatu pada Mansion Sing? Saya tidak tahu, Jenderal Sing baru saja menyuruh kami untuk bersiap-siap, dan saya tidak tahu sisanya. Aaron menggelengkan kepalanya dan berkata.
Dev tahu, Aaron hanyalah bawahan biasa, dan tidak mungkin mengetahui banyak informasi orang dalam, belum lagi Aaron bukanlah yang paling terkenal di antara banyak bawahan. Di mana Jenderal Singh? Aku memiliki sesuatu kepentingan dengannya. Dev bertanya. Di lobi, Anda bisa berbicara dengan beberapa komandan di mansion, atau Anda akan menemukannya nanti. Aaron mengikuti dan berkata. Dev mengangguk dan berencana menunggu di luar. Untuk hal-hal seperti pertikaian seperti ini, Dev tidak ingin berpartisipasi terlalu banyak. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai tamu Jenderal King dari Mansion Singh, dia juga dipaksa untuk melakukannya. Cepat atau lambat, dia akan pergi. Bawahan Chen, Jenderal Singh menunggumu, silakan masuk. Pada saat ini, pintu aula terbuka dan seorang komandan berkata pada Dev. Undang aku. Dev tertegun, dia tidak menyangka Jenderal Singh sudah tahu bahwa dia sudah kembali, jadi dia mengikuti komandan itu ke aula. Pada saat ini, hanya ada 6 komandan lapis baja di aula, dan tidak satupun dari mereka adalah bawahan. Dapat dilihat bahwa bawahan masih dikecualikan dari masalah rahasia semacam ini. Lagi pula, bawahan hanya dianggap sebagai pembantu dan tamu, bukan orang sungguhan dari Mansion Singh. Dev, duduklah. Melihat Dev masuk, Jenderal Singh berkata perlahan. Dev menemukan tempat untuk duduk, lalu bertanya, Jenderal Singh, saya tidak tahu mengapa Mansion Qiyu tiba-tiba melakukan ini. Apa alasannya? Jenderal Singh tidak menjawab Dev, tetapi bertanya kepada Dev, apakah kamu di luar kota? Lumayan. Dev mengangguk. Kamu membunuh putra Rexton Qiyu, Yusef Qiyu. Jenderal Singh terus bertanya. Dev terkejut sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, ya, tapi dia mengikutiku dan ingin membunuhku dulu. Mungkinkah Mansion Qiyu tiba-tiba ingin melakukan sesuatu karena aku membunuh putranya? Dev merasa ini agak tidak mungkin. Meskipun saya seorang bawahan dari Mansion Singh, saya hanyalah seorang bawahan. Setelah membunuh Yusef sendirian, Mansion Qiyu benar-benar bisa membalaskan dendamnya sendiri pada Dev. Mustahil bagi Mansion Qiyu untuk memulai peperangan karena kejadian itu dan mengikuti Mansion Singh. Bagaimanapun, bawahan hanyalah seorang tamu, bukan orang dalam dari Mansion Singh. Itu hanya insentif bagimu untuk membunuh Yusef, maka Rexton sudah mulai melawan kita. Selama waktu ini, Anda masih tidak ingin berjalan di sekitar kota binatang sesuka hati, untuk menghindari orang-orang dari Mansion Qiyu menyakiti Anda. Saya memerintahkan orang untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya untuk Anda, sehingga Anda dapat berlatih di Mansion. Jenderal Singh tidak akan membiarkan Dev keluar rumah. Setelah Dev mendengar ini, dia buru-buru berkata, Jenderal Singh, saya ingin meminta perintah amnesti, dan kemudian menyelamatkan seseorang dari penjara. Tidak masalah, tapi sekarang penjara juga sangat kacau balau. Kapten Zhou juga terbunuh kemarin, dan Jenderal Yan sangat marah. Bagaimanapun, penjara adalah lingkup pengaruhnya, dan Kapten Zhou itu juga orangnya, dan sekarang sedang diselidiki. Aku akan membiarkan Aaron membawamu ke sana. Anda dapat menyelamatkan siapapun yang Anda inginkan. Diperkirakan setelah beberapa saat, penjara akan ditata ulang. Kata Jenderal Singh. Kapten Zhou dibunuh oleh putra tertua keluarga Qiyu itu. Saya berada di tempat kejadian saat itu. Dev menceritakan situasinya saat itu secara detail. Ketika Jenderal Singh mendengar ini, dia mau tidak mau mengerutkan kening, lalu berkata, jangan bicarakan ini dengan dunia luar, pergilah ke penjara untuk menyelamatkan orang. Jenderal Singh dengan santai memberikan perintah amnesti kepada Dev. Meskipun Dev bingung, mengapa Jenderal Singh tidak membiarkan dirinya membicarakan masalah ini kepada dunia luar. Bukankah lebih baik berkoalisi dengan Mansion Yan untuk berurusan dengan Mansion Qiyu? Tapi Dev tidak banyak bertanya, dan pergi dengan perintah amnesti. Dev mengikuti Aaron ke penjara dan menggunakan perintah amnesti untuk membebaskan Rese. Ketika Rese keluar dari penjara, seorang pria setinggi 8 kaki yang bermartabat menangis. Tuan Chen, terima kasih banyak. Saya tidak tahu apakah Tuan Chen telah melihat adik perempuan saya. Apa dia baik-baik saja? Rese bertanya pada Dev. Adikmu baik-baik saja, tapi sedikit lelah. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Dev melihat Rese dan berkata. Rese terkejut, Tuan Chen, saya tidak tahu di mana saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Adik perempuanmu jelas sangat cantik, mengapa kamu mengatakan adikmu biasa saja? Grace dapat dianggap sebagai wanita cantik, tetapi Rese sebenarnya mengatakan bahwa dia adik perempuannya biasa-biasa saja. Apakah dia cantik? Saya benar-benar berpikir adik perempuan saya sangat biasa, tidak ada yang cantik dari dirinya. Rese berkata dengan polos.
Melihat Rese seperti itu, dia tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia mungkin tidak dapat menemukan sisi indah dari kerabat dekatnya di sekitarnya. Lagi pula, hidup bersama sepanjang hari, yang dia lihat hanyalah kekurangan, dan Rese sering bertengkar jika tidak bisa mengatakannya. Kamu pergi ke tambang batu roh peri, adikmu ada di sana, dan aku sudah menemukan seseorang untuk menambang tambang itu. Tapi jangan khawatir, akan ada bagianmu juga di dalamnya. Dev membiarkan Rese pergi keluar kota dan pergi ke jalur tambang batu roh peri. Bagaimanapun, tambang batu roh peri ditemukan oleh Rese. Mustahil untuk menendangnya secara langsung. Apalagi Rese masih biksu dengan kekuatan alam Mahayana. Dibandingkan dengan Melanie dan kakaknya dan Grace, kekuatannya relatif kuat, dan dia bisa mengawasi uang lebih banyak. Setelah Rese pergi, Dev kembali ke Mansion Sing. Dia juga berencana untuk memanfaatkan waktu luangnya dalam beberapa hari terakhir dan menggunakan sumber daya di tangannya untuk berlatih dan berusaha menerobos. Berusahalah untuk menerobos ke alam Mahayana sesegera mungkin. Hanya ketika dia mencapai alam Mahayana dia tidak akan takut pada orang-orang di kota binatang ini. Tapi Dev tidak tahu sama sekali. Pada saat ini di tambang batu roh peri, Tulsen sudah tiba dengan Tulsen dan orang-orangnya. Melihat batu roh peri yang bersinar di depannya, Tulsen tidak menyebutkan betapa bahagianya dia. Dan Melanie dan kakaknya dan Grace, semuanya dikendalikan. Mereka hanyalah biksu di alam kesengsaraan transendensi, jadi menghadapi biksu dari alam Mahayana, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Qiyu, sekarang kita memiliki tambang batu roh peri, kita bisa membuat kekayaan besar. Yordan menatap Tulsen dengan penuh semangat dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, rumah Qiyu kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya tidak menyangka Anda baru saja bergabung dengan Mansion Qiyu kami dan memberikan kontribusi yang begitu besar. Saya tidak tahu bagaimana Anda menemukan tambang batu roh peri ini. Tulsen bertanya pada Yordan. Tuan Qiyu, itu adalah seorang biksu bernama Dev yang ingin bekerja sama dengan saya dalam menambang tambang batu roh peri ini, jadi dia membawa saya ke sini. Tapi dia tidak tahu bahwa saya telah bergabung dengan Mansion Qiyu. Yordan berkata, Dev. Tulsen mengerutkan kening saat mendengar namanya. Tuan Qiyu, itu adalah pembunuh saudaramu. Dia mengambil pil binatang saudaramu dengan pedang. Kakak Melanie ada di samping dan buru-buru berkata dengan keras. Kakak Melanie tahu bahwa jika dia tidak memilih untuk mengantri untuk Tulsen saat ini, mereka mungkin tidak akan selamat. Jadi dia langsung mengkhianati Dev. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketika Melanie melihat bahwa kakak laki-lakinya telah mengkhianati Dev, dia sangat marah, apakah kamu masih manusia atau bukan? Ini semua merupakan penghargaan bagi Anda karena bisa keluar dari penjara. Apakah dia berjasa atau tidak, penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Kakak Melanie hanya ingin hidup sekarang. Tulsen melirik dua saudara-saudari bertengkar, dan seringai muncul di sudut mulutnya, lepaskan dia. Kakak Melanie dilepaskan, dan segera berlari ke Tulsen dengan wajah menyanjung, Tuan Qiyu, saya juga bersedia bekerja untuk Mansion Qiyu. Saya harap Tuan Qiyu dapat memberi saya kesempatan. Kamu sudah familiar dengan Dev itu. Tulsen menatap kakak Melanie dan bertanya. Kalau begitu sudah tidak asing lagi. Dev tidur dengan saudara perempuan saya, jadi hubungan kami relatif dekat. Tapi adikku juga dipaksa. Dev itu sangat kuat, dan kami saudara-saudari hanya bisa menelan aura kami di sisinya. Kakak Melanie datang dengan mulut terbuka saat ini, dan dia tidak tersipu saat berbohong. Jelas dia memaksa adik perempuannya untuk tidur dengan Dev, tapi sekarang dia bilang itu Dev memaksanya. Dia mengatakan ini, tidak lebih dari untuk mendapatkan simpati dari keluarga Qiyu. Jika aku membiarkanmu menarik bajingan itu, seberapa yakinkah kamu? Tulsen bertanya. Tulsen bermaksud untuk membiarkan kakak Melanie pergi mencari Dev, dan kemudian membawa Dev ke tambang batu roh peri ini, dan akhirnya menangkap Dev dalam satu gerakan. Kebencian membunuh saudaranya harus bisa dibalas. Meskipun Tulsen dikalahkan terakhir kali, dia sangat percaya diri kali ini, karena Tulsen juga membawa Tuan Luan kali ini. Tuan Luan ini adalah ahli formasi, dan itu benar-benar lebih dari cukup bagi dua orang untuk bergabung untuk menghadapinya. Tuan Qiyu, kamu tidak perlu menarik Dev itu, urat batu roh peri sekarang ada di tangan kita, apakah kamu masih takut Dev tidak akan datang? Prioritas utama kami adalah menambang batu roh peri terlebih dahulu, lalu membuat persiapan. Selama Dev itu datang, tangkap dia langsung saja. Pada saat ini, Yordan berkata. Ketika Tulsen mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kamu benar.
Orang ini pasti akan kembali ke sini untuk melihat-lihat. Kita hanya harus bersiap. Tuan Luan, saya juga meminta Anda untuk membantu saya membuat formasi di sekitar tambang ini. Selama bajingan itu kembali, kamu harus menjebaknya. Jangan khawatir Tuan Muda Qiyu, tidak ada yang bisa melarikan diri dari formasi yang aku letakkan. Tuan Luan berkata dengan percaya diri. Tuan Qiyu, Dev itu juga seorang master formasi, dan dia juga tahu seni formasi. Yordan mengingatkan Tulsen. Bahkan jika dia tahu seni formasi, apakah dia masih bisa mengalahkanku? Ketika Tuan Luan mendengar ini, dia mendengus dingin karena tidak senang. Ketika Yordan melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Lagi pula, dia tidak tahu apa status Tuan Luan ini di Mansion Qiyu. Dia sendiri baru saja bergabung dengan Mansion Qiyu, jadi lebih baik tidak menyinggung perasaan orang. Master Luan adalah master formasi senior, tetapi pada kenyataannya, orang lain dapat membandingkannya. Kamu bisa mengajak orang-orang untuk menambang batu roh peri segera, jangan khawatir tentang hal lain. Tulsen berkata pada Yordan. Dimengerti. Yordan mengangguk. Master Luan mulai mengatur formasi, sementara Yordan membawa kakak Melanie serta beberapa biksu dari Mansion Qiyu untuk menambang batu roh peri. Adapun Melanie dan Grace, mereka semua ditahan sementara. Sementara itu di balik pintu tertutup di Mansion Sing, Dev sedang berlatih. Dia memiliki banyak sumber daya, terutama upeti aliansi iblis yang berusia seabad, dan batu roh peri di tas penyimpanan Rota. Hal ini memudahkan Dev untuk berlatih, dan teknik konsentrasi hari berjalan dengan cepat, sehingga kekuatan Dev terus meningkat. Selama Dev memiliki sumber daya yang cukup, masih sangat cepat untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Suatu pagi beberapa hari kemudian, Mansion Sing sunyi, dan matahari bersinar menembus awan dan bertebaran di halaman. Dev duduk bersila di ruangan yang sunyi, dikelilingi oleh fluktuasi aura yang samar, napasnya panjang dan dalam, seolah beresonansi dengan aura antara langit dan bumi. Dengan gelombang kekuatan spiritual di tubuhnya, kekuatan yang kuat berkumpul di tubuhnya, memengaruhi penghalang yang ada untuk berkultivasi. Wajah Dev terkadang menunjukkan rasa sakit, dan terkadang menunjukkan ketekunan dan pantang menyerah. Jelas, dia sedang mengalami momen kritis untuk menerobos alam Mahayana. Tiba-tiba, ruangan yang sunyi itu penuh dengan cahaya, dan badai kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak keluar dari tubuhnya, menerangi seluruh ruangan dengan terang. Untuk sementara, langit seluruh kota binatang diselimuti awan gelap, dan guntur dan kesengsaraan guntur mulai berkedip. Perubahan mendadak ini membuat banyak biksu di kota binatang tercengang, mengira itu adalah akhir dari dunia. Sial, bagaimana situasinya? Dalam badai petir yang begitu mengerikan, mungkinkah seseorang menerobos ke transformasi negeri peri? Sudah lama sejak saya melihat badai petir yang begitu mengerikan. Ketika saya melihat badai petir seperti ini, saat itulah penguasa kota menerobos negeri peri. Mungkinkah di kota binatang, master kuat lain di negeri peri telah muncul? Semua biksu mengangkat kepala mereka satu demi satu, menyaksikan badai petir setebal ember di langit berkelap-kelip di awan gelap. Bagaimana situasinya? Jenderal Sing juga keluar dari ruangan. Jenderal Sing, seharusnya Tuan Chen yang akan menerobos ke alam Mahayana. Aaron melirik ke ruangan tempat dia berlatih dan berkata. Dia baru saja menembus alam Mahayana, bagaimana bisa ada gerakan seperti itu? Jenderal Sing sangat bingung. Lagi pula, ada banyak biksu di alam Mahayana di kota binatang, dan seringkali ada biksu yang menerobos ke alam Mahayana, tetapi tidak ada yang pernah melakukan gerakan seperti itu ketika mereka menerobos alam Mahayana. Jenderal Sing, jangan lupa, Tuan Chen adalah klan naga, biksu naga sejati. Aaron mengingatkan Jenderal Sing. Jenderal Sing tidak berbicara, tetapi menatap awan badai petir di langit. Langit seperti direndam dalam tinta, dan awan gelap berkumpul dari segala arah ke puncak gunung tempatnya berada. Setiap awan gelap sepertinya membawa beban ribuan orang, dan udaranya menjadi berat dan menindas. Di awan gelap, ada kilat dan guntur, dan kilat perak berputar-putar seperti naga yang sedang bepergian, menunjukkan bahwa badai petir yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera datang. Dev mengetahui bahwa saat paling kritis telah tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras, berkumpul di tempat dantian, membentuk kekuatan yang agung. Dia merasakan fluktuasi aura antara langit dan bumi, beresonansi dengan langit dan bumi, seolah-olah pada saat ini, dia menyatu dengan seluruh dunia. Bergemuruh. Dengan kilatan petir pertama melintasi langit, kesenangan guntur secara resmi dimulai.
Itu adalah badai petir perak yang tebal, dengan suara siulan yang merobek udara, menghantam tepat di atas kepala Dev. Dev mengertakkan gigi, tiba-tiba menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan badai petir itu. Namun, itu hanyalah awal dari badai petir, dan kemudian, akan ada lebih banyak badai petir menimpanya seperti badai dahsyat, masing-masing dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Sosok Dev menjulang di tengah badai petir, dan setiap sambaran petir membuatnya merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah ada puluhan juta bilah pedang tajam yang membelah tubuhnya. Tapi Dev tidak bergeming, dia mengertakkan gigi dan bertahan, menopang tubuhnya dengan tekad, dan berjuang sampai mati dengan kesengsaraan guntur. Dalam proses ini, tubuh Dev telah menjalani tes yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan kesengsaraan guntur meninggalkan bekas hangus di kulitnya, dan bahkan beberapa tempat berdarah. Namun, kekuatan spiritual dalam tubuhnya terus-menerus menyembuhkan luka-luka ini, dan setiap hantaman guntur telah memberikan lompatan kualitatif pada kekuatan fisiknya. Lebih penting lagi, kekuatan spiritual Dev juga telah disublimasikan di bawah baptisan kesengsaraan guntur. Dev merasakan kehendak langit dan bumi yang terkandung dalam guntur dan kilat, yang merupakan kekuatan primitif dan murni, seolah-olah itu adalah panggilan alam yang paling dalam. Dia mencoba memahami kekuatan ini, merasakan misteri di dalamnya, dan membiarkan hatinya beresonansi dengan langit dan bumi, sehingga mencapai keadaan terlepas. Seiring waktu, badai petir secara bertahap memasuki ketinggian. Ledakan. Petir setebal naga jatuh dari langit, dan setiap hantaman sudah cukup untuk menghancurkan sebuah bukit. Kekuatan spiritual di seluruh tubuh Dev mendidih, seolah menyatu dengan guntur dan kilat antara langit dan bumi. Dia tidak lagi hanya bertahan secara pasif, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang, menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk melawan badai petir, menunjukkan kontrol dan efektivitas tempur yang luar biasa. Akhirnya, setelah raungan yang memekakkan telinga, kilatan petir terakhir menghilang di langit, dan awan badai petir juga menghilang, memperlihatkan langit cerah yang telah lama hilang. Rumah tempat Dev berada sudah lama menghilang, dan dia berdiri di tempat yang sama, pakaiannya compang camping dan rambutnya acak-acakan, tetapi matanya lebih cerah dan dalam, seolah-olah dia telah mendapatkan wawasan tentang misteri langit dan bumi. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kekaguman dan pemahaman akan kekuatan, kehidupan, dan langit dan bumi. Dia tahu bahwa ini hanyalah awal yang baru, dan jalan di depan masih sangat jauh. Boom! Disertai dengan raungan yang memekakkan telinga, aura seluruh tubuh Dev tiba-tiba mengembang, seolah menghancurkan seluruh dunia. Dalam sekejap, kekuatan spiritual di tubuhnya berfluktuasi dan menyatu, tetapi ketenangan dan kedalamannya lebih kuat dari sebelumnya, yang merupakan karakter unik dari Master di alam Mahayana. Ada cahaya yang menyilaukan di mata Dev, yang merupakan kegembiraan dan kepercayaan diri setelah terobosan. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa dia akhirnya melangkah ke alam Mahayana, dan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Tuan Chen, selamat telah menembus alam Mahayana. Aaron bergegas untuk pertama kalinya dan mengucapkan selamat kepada Dev. Dev menerobos ke alam Mahayana, hanya Aaron yang tahu betapa hebatnya saat ini. Meskipun itu hanya tingkat 1 alam Mahayana, pada saat ini, Dev tidak akan memperdulikan biksu tingkat 5 alam Mahayana di matanya. Jenderal Singh juga buru-buru melangkah maju, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya di dalam hatinya, dan berkata, "Rekan Taois Chen, gerakan yang Anda lakukan dengan menerobos alam Mahayana lebih hidup daripada transformasi negeri peri. Untuk sementara, seluruh kota binatang akan berbicara dan berbicara. Dikabarkan bahwa seseorang di Mansion Sing saya telah menembus negeri peri." Jenderal Singh sangat bersemangat saat ini. Terobosan Dev di alam Mahayana ini sebanding dengan biksu yang berubah menjadi negeri peri. Jika ini membuat begitu banyak orang salah paham bahwa seseorang di Mansion Sing mereka telah menembus negeri peri, itu bagus sekali. Dengan cara ini, tidak ada yang berani memiliki ide untuk mengalahkan Mansion Sung. Jenderal Singh bercanda, "Saya hanya menerobos alam Mahayana. Dibandingkan dengan berubah menjadi negeri peri, jaraknya 180.000 mil. Dev tersenyum samar. Dev juga sangat senang bisa menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Singh, saya akan mengajak Tuan Chen untuk berganti pakaian terlebih dahulu, dan membersihkannya. Aaron berkata. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev compang camping, dan dia tampak seperti disambar petir. Dia harus menyegarkan diri. Silakan. Jenderal Singh melambaikan tangannya dan berkata. Dev mengikuti Aaron untuk mandi. Pada saat ini, seluruh kota binatang meledak.
Terutama Mansion 2 Jenderal lainnya, jelas bahwa badai petir ini berada ke Mansion Sing, yang membuktikan bahwa seseorang di Mansion Sing telah menembus alam besar. Tapi alam besar seperti apa yang akan menyebabkan badai petir yang begitu mengerikan? Selain transformasi negeri peri, alam apa lagi yang ada di sana? Jenderal, badai petir ini memang pergi ke Mansion Sing. Tampaknya seseorang di Mansion Sing telah menembus alam agung. Di Mansion Qiyu, seorang komandan berkata kepada Urexton. Aku tahu, tapi alam seperti apa yang diterobos oleh badai petir yang begitu mengerikan? Itu tidak mungkin transformasi negeri peri, kan? Lagi pula penjahat Sing hanyalah tingkat 8 di alam Mahayana, bagaimana mungkin menerobos transformasi negeri peri begitu cepat? Urexton sedikit mengerutkan kening. Jenderal, mungkinkah Jenderal Sing diam-diam mengundang bawahan, lalu Mansion Sing memiliki banyak bawahan? Jika ada bawahannya di puncak alam Mahayana, mungkin saja bawahan itu menerobos. Seseorang berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin biksu tingkat 9 alam Mahayana menjadi bawahan penjahat Sing itu, dan hanya ada sedikit biksu tingkat 9 alam Mahayana di seluruh kota binatang, jika tidak, kita bertiga tidak akan menjadi jenderal binatang. Kamu mengawasi Mansion Sing, jangan memprovokasi mereka untuk saat ini, dan setelah Tulsen menambang cukup banyak batu roh peri, kamu membuat rencana. Urexton tidak percaya bahwa seseorang di Mansion Sing telah menerobos transformasi negeri peri, ini tidak mungkin. Dimengerti. Kok mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, di ruang pohon kuno di penjara, penguasa kota sedang berlatih dengan sungguh-sungguh, tetapi dia juga dibangunkan oleh badai petir yang menakutkan. Seseorang telah melewati kesengsaraan guntur. Kesengsaraan guntur yang dapat mengganggu latihanku, mungkinkah seseorang menerobos ke negeri peri lagi? Penguasa kota sedikit mengerutkan kening, dan jelas ada banyak keraguan di matanya. Kota binatang telah disembunyikan selama ribuan tahun, dan dia tahu persis level para biksu di seluruh kota binatang. Mustahil untuk biksu menerobos ke transformasi negeri peri dengan kecepatan secepat itu. Tapi kesengsaraan guntur barusan jelas bukan kesengsaraan guntur biasa, dan itu mengganggu kultivasinya sendiri. Jika itu adalah kesengsaraan guntur dari seorang biksu alam Mahayana biasa, dia tidak akan diganggu sama sekali. Sepertinya seseorang akan dikirim untuk memeriksanya. Tuan kota menghela nafas pelan, lalu perlahan memejamkan mata. Bersambung.